Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini hari Kamis tanggal 28 September. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa melalui proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nah, di hari ini, di kesempatan ini kita akan melihat lagi progres dari pembangunan jalan tol Jogja Solo di Kecamatan Karanganom. Nah, di Kecamatan Karanganom ini masuk dari jalan tol Jogja Solo seksi 1.1. Nah, karena rencananya targetnya kemarin jalan tol Jogja Solo seksi 1.1 ini sudah akan dibuka secara fungsional di akhir tahun ini. Apakah itu mungkin? Kita nanti akan mencoba menyusurinya dari Kecamatan Karanganom ini. Dan saat ini kami sudah berada di Dukuh Pasekan, Desa Ngabean, Kecamatan Karanganom. Di sini nampak sudah mulai dilakukan dari proses pembangunan, yaitu saat ini sudah dipindahkan sebuah masjid yang ada di Desa Pasekan ini. Ada di sisi sebelah timurnya, itu adalah bangunan masjid yang baru. Nah, ini sudah menggantikan dari bangunan masjid yang terdampak dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo di sekitar Kecamatan Karanganom ini. Lain dari sebuah masjid ini yang sudah mulai dipindahkan, sudah mulai dibangun dari masjid penggantinya, di Dusun Pasekan ini ada juga sebuah makom yang terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nah, tepatnya ada di sebelah selatan, itu di depan kita itu ya teman-teman. Nah, nampaknya saat ini juga belum dipindahkan dari makom-makom itu. Nah, nanti kemungkinan makomnya ini nanti juga harus dipindahkan karena itu tepat berada di tengah-tengah dari badan jalan tol Jogja Solo. Nah, nanti kita lihat ya teman-teman. Mumpung hari ini adalah hari libur nasional, sehingga progres pembangunan jalan tol Jogja Solo ini kemungkinan agak berkurang aktivitasnya ya teman-teman. Dan saat ini kami mengambil gambar ini sekitar jam 7 pagi. Nah, sehingga aktivitas dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo ini masih sedikit sekali. Nah, kita akan menyusuri dari pinggiran badan jalan tol Jogja Solo ini di Kecamatan Karanganom. Nah, terus ikuti kami agar teman-teman dapat mengetahui secara lebih detail dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo ini di Kecamatan Karanganom ini. Nah, nampak itu adalah makom yang belum dipindahkan di Dusun Pasekan, Desa Ngabean, Kecamatan Karanganom ini. Berada tepat di tengah-tengah pada badan jalan tol Jogja Solo, dan di sebelah selatannya kali ini sudah dibangun sebuah struktur jembatan. Dan besi-besi kolomnya itu juga sudah mulai dikerjakan. Namun sisi yang sebelah utara belum dikerjakan karena terhalang oleh makom ini yang belum dipindahkan. Nah, kita coba untuk melihat ya teman-teman, seperti apa dari pondasi jembatan yang nantinya akan dibangun di sekitar perbatasan Desa Brangkal dengan Desa Ngabean ini. Nah, seperti itulah struktur jembatan yang sudah dibangun di sekitar Desa Brangkal. Sebelah selatan kali ini sudah masuk dari Desa Brangkal. Nah, Pak, kolom-kolom besi ataupun rangka-rangka besi ini sudah berdiri, sedangkan di sisi sebelah utara ini belum dilakukan proses pembangunan dari struktur jembatan ini karena masih terhalang dari makom yang belum dipindahkan. Nah, kita terus menyusuri dari Kecamatan Karanganom ini ya teman-teman, dari pinggiran. Mumpung hari ini kami membawa motor matic sehingga mudah untuk mengendarai sambil membawa dari kamera ataupun HP. Nah, kita akan mengendarai dari pinggir badan jalan tol Jogja Solo ini mumpung masih pagi, juga mumpung masih
saat ini libur nasional sehingga aktivitas dari pekerjaan ini kemungkinan tidak akan ramai. Namun dapat kita lihat progresnya lebih detail lagi ya teman-teman. Nah, terus ikuti kami di sekitar desa Brangkal atau lebih tepatnya di sebelah timur dari Dusun Sokowetan. Nah, ini sudah dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Terlihat bahwa ini sudah dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Serta pembangunan sejumlah gorong-gorong saluran irigasi ini juga sebagian sudah selesai dikerjakan. Sehingga proses dari pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar desa Brangkal, khususnya di sekitar Dusun Sokowetan ini juga sudah dimulai dan sudah terlihat signifikan. Ketinggian dari tanah uruk ini sudah terlihat meninggi. Di sini alat-alat berat ini juga telah disiagakan. Namun karena saat ini masih pagi dan saat ini bertepatan dengan libur nasional, saat ini petugas operatornya itu belum datang ataukah libur saya belum tahu ya teman-teman. Karena saat ini adalah hari Maulud Nabi yang bertepatan dengan hari Maulud Nabi. Di sini kita lihat bahwa progres pengurukan di sekitar Dusun Sokowetan ini sudah terlihat signifikan. Dan di sebelah selatannya itu sedang dilakukan dari proses pembangunan sebuah struktur jembatan. Nah, ini adalah struktur jembatan yang sedang dikerjakan dari rangka-rangka besi di sekitar sebelah selatan ataupun timur. Nah, ini pojok dari desa Sokowetan ya teman-teman, dan di sebelah utara dari Dusun Tegal Keragilan. Nah, saat ini sedang dilakukan dari proses pembangunan kolong-kolong dari struktur besi, dari struktur jembatan. Dan di sini juga sudah dimulai dari proses pengurukan serta pemadatan. Serta saat ini juga sedang dipersiapkan dari jalur pengalihan untuk akses warga. Nah, nampak di depan kita itu yang putih-putih itu adalah nantinya untuk sebagai pengganti dari jalur akses warga. Saat ini sudah mulai dicor. Ini untuk akses warga dari Sokowetan yang akan ke selatan, yaitu ke arah desa Tegal Keragilan, karena jalan existing ini sudah terpotong oleh pembangunan jalan tol Jogja Solo, terdampak dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nah, di jalan inilah ini nanti akan diuruk dan digantikan dengan jalan yang sudah dibangunkan tadi. Kita terus berjalan ke arah selatan ya teman-teman, terus ikuti kami untuk melihat progres di Kecamatan Karanganom. Dan saat ini progres pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar sebelah barat dari Dusun Tegal Keragilan, Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom ini sudah terlihat signifikan. Terlihat tanah uruk ini sudah tinggi dan saat ini sedang menunggu dari proses penyelesaian dari jalan akses warga yang baru yang ada di sisi sebelah barat dari badan jalan tol Jogja Solo. Nantinya jalan lama dari jalan warga menghubungkan dengan desa Sokowetan dengan desa Tegal Keragilan ini akan ditutup. Dan di desa Brangkal ini juga terus diselesaikan dari proses pembangunan terowongan jalan penghubung antar desa. Nah, ini adalah desa terowongan jalan desa di desa Tegal Keragilan yang menghubungkan dengan desa Jurang Jero. Nah, saat ini sedang dikerjakan dan nampaknya sudah selesai, tinggal menunggu perkuatan dari betonnya saja. Nah, sudah dicor langit-langitnya ya teman-teman. Nah, terus ikuti kami, kita terus berjalan ke arah selatan untuk menyusuri dari pinggiran jalan tol Jogja Solo ini. Mumpung hari ini hari libur serta hari ini masih pagi, sehingga aktivitas dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini relatif masih sepi. Nah, kita terus menyusuri dari pinggiran jalan tol Jogja Solo ini agar kita bisa melihat lebih dekat, lebih jelas dari progres yang sudah diselesaikan di sekitar Kecamatan Karanganom ini. Karena memang kabarnya kemarin itu
pembukaan dari Jalan Tol Jogja Solo seksi 1.1 ini akan dilakukan di akhir tahun ini. Nah, Kecamatan Karanganom ini masuk dari Jalan Tol Jogja Solo seksi 1.1. Nanti kita lihat apakah kira-kira bisa terkejar dari target itu. Nah, namun kalau dari simpang susun Kartosuro sampai dengan exit tol Kuncen itu saya yakin sampai akhir tahun bisa dibuka secara fungsional karena memang progresnya saat ini sudah signifikan. Dan saat ini kita sudah ada di sebelah barat dari Dusun Tegal Keragilan, tepatnya saat ini kita berada di STA 15+1. Kami juga kalau tidak ada tulisan seperti ini juga sering lupa ya teman-teman STA-nya. Nah, tapi kalau ada tulisan di tembok-tembok ini biasanya ditulisi sama petugas serta ada di kertas-kertas kecil itu untuk menandai lokasi dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini. Nah, kami kalau suruh menghafalkan juga sering lupa. Jadi ya kalau melihat penanda ini baru ingat. Jadi mohon harap maklum apabila kami tidak menyertakan dari STA-nya, kami juga sering lupa STA-nya soalnya. Saat ini kita terus berjalan ke arah selatan, kita akan menuju ke arah Desa Beku. Namun sebelum itu kita melihat di sekitar Dusun Tegal Keragilan ini sebelah baratnya ini juga ada sebuah masjid serta makom yang terdampak dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo. Dan sebelumnya dapat terlihat di depan kita ini bahwa di sini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan. Nampak material tanah uruk ini sudah mulai ditumpuk di sekitar badan Jalan Tol Jogja Solo. Nah, kita terus ke arah selatan untuk melihat kondisi dari masjid serta makom yang terdampak pada pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini. Nah, di belakang dari terowongan jalan penghubung antar desa ini ya teman-teman, letaknya dari makom serta makam masjid ini. Nah, makomnya itu ada di depan kita itu, ya itu ada di pinggir dari kali, sedangkan masjidnya itu ada di depan kita itu. Nah, itu nanti terdampak dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo. Ini adalah makom yang terdampak dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo. Nah, tadi kami ngobrol dari warga sekitar bahwa nantinya masjid ini akan dipindah ke depannya itu ya teman-teman, ke arah halamannya. Namun saat ini masih menunggu dari surat IMB-nya turun dulu, baru dibangunkan dari masjid penggantinya. Nah, karena saat ini IMB-nya belum turun sehingga belum sempat untuk ataupun belum bisa untuk dibangunkan masjid penggantinya. Nah, jadi pemerintah harap cepat-cepat mencairkan dari IMB-nya ini agar bisa segera dipindah. Nah, selain dari masjid, di sini juga ada sebuah makom yang nantinya akan terdampak dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini. Nah, di depan kita itu, sedangkan lahan untuk menggantinya itu ada di sisi sebelah baratnya. Nah, di gundukan-gundukan tanah itulah yang nanti akan dipersiapkan sebagai lahan pengganti dari makom ini. Nah, terlihat bukan yang di belakang lapang itu ya teman-teman, itu nantinya akan menjadi tanah lapang atau lapangan. Nah, di tanah gundukan-gundukan itu nantinya akan dijadikan dari lahan pengganti dari makom ini. Beku yang berbatasan dengan desa Brangkal ini ada juga sebuah struktur jembatan yang masih dikerjakan di satu sisi. Nah, di sisi sebelah selatan ataupun di sisi desa Beku, sedangkan di sisi desa Brangkal ini belum dikerjakan karena membentur dari bangunan makom yang belum dipindahkan. Nah, terlihat di sini bahwa saat ini rangka-rangka besi di sisi sebelah selatan atau di sisi sebelah desa Beku ini sudah
berdiri. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan untuk terus melihat dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo di sekitar Kecamatan Karanganom ini. Kita akan menyusuri dari pinggiran ini terus ya teman-teman. Nah, jadi terus ikuti kami agar teman-teman dapat lebih detail, lebih jelas dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo di sekitar Kecamatan Karanganom ini. Kecamatan yang masuk dari pembangunan jalan tol Jogja Solo seksi 1.1. Nah, itu sampai dengan Simpang Susun Klaten di Kecamatan Ngawen ya teman-teman, letaknya seksi 1 sampai poin 1. Saat ini kita ada di STA 15.6 ya teman-teman, masih di Desa Beku. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan. Di sini juga sudah dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, terlihat di sini badan jalan tolnya itu sudah dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Sudah disiapkan dari material-material tanah uruknya di sekitar Desa Beku. Kita mengambil dari jalan perkampungan warga ya teman-teman. Nah, karena kalau kita lurus ini tadi jalannya proyek itu gerunjal-gerunjal. Nah, di sini jalan perkampungan warga ini juga berdampingan sehingga kita masih bisa melihat lebih jelas. Dan terlihat bahwa di sekitar Desa Beku ini nampak material tanah uruk ini sudah terlihat menggunung, sudah disiapkan, tinggal nantinya diratakan dan dipadatkan. Terlihat di sebelah samping kiri kita ini adalah tumpukan dari material-material tanah uruk. Nah, inilah di depan kita ini material-material tumpukan dari material tanah uruk. Ini sudah terlihat menggunung, tinggal nanti dilakukan dari proses perataan maupun pemadatan lahan. Nah, posisi kita saat ini ada di tepian dari Jalan Raya Penggung Karanganom ataupun Penggung Jatinom. Dan ini adalah terowongan yang cukup lebar yang sudah selesai dikerjakan di sekitar Desa Beku. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan ya teman-teman, yaitu di sebelah selatan dari Jalan Raya Penggung Karanganom ataupun Penggung Jatinom. Kita berjalan ke arah selatan dan di sisi sebelah selatan dari Desa Beku ini juga nampak sudah dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Selain dari proses pengurukan serta pemadatan lahan, di sekitar Desa Beku ini juga sudah diselesaikan dari sejumlah jalan akses warga yang dilakukan proses pengalian. Nah, dialihkan di sisi pinggir dari badan jalan tol Jogja Solo karena yang ada di tengah-tengah ini langsung ditimbun, langsung diuruk. Karena apabila membuat terowongan ini cukup lebar dan tidak efisien, makanya dipindahkan ke sisi sebelah timur dari sisi badan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, saat ini sudah selesai, sudah bisa dilalui oleh warga-warga dari Desa Beku yang akan ke Tarubasan ataupun sebaliknya. Nah, kita terus berjalan ke arah Desa Tarubasan ya teman-teman. Terus ikuti kami untuk melihat progres pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, ini sudah dilakukan dari proses pengurukan juga, serta di sekitar Desa Tarubasan ini juga sudah diselesaikan dari sejumlah gorong-gorong saluran air maupun terowongan jalan penghubung antar desa. Kita berjalan ke arah barat. Saat ini posisi kita ada di sebelah barat dari Desa Tarubasan. Nah, di sini sudah dilakukan dari proses lanjutan dari proses pengurukan maupun pemadatan lahan. Karena progres dari jalan pengalihan untuk akses warga ini juga sudah selesai dilakukan, sudah dicor dan sudah bisa dilalui dari warga
Tarubasan yang akan ke arah sisi sebelah barat, yaitu ke Jalan Raya Karanganom Klaten ataupun RSI. Nah, di sini jalan existing ini sudah mulai ditimbun, sudah mulai diuruk dengan material tanah uruk. Nah, terlihat alat-alat berat serta material tanah uruk ini sudah menimbun dari jalan lama, dari jalan akses warga. Nah, kita terus berjalan ke arah barat. Nah, di depan kita itu nampak sebuah alat berat, nampaknya teman-teman sudah dipersiapkan untuk mengangkat dari girder-girder yang nantinya akan dipasang di sebuah underpass yang ada di Jalan Raya Karanganom RSI ataupun Jalan Karanganom Klaten. Terlihat di depan kita itu, kita coba melihat lebih dekat lagi. Terus ikuti kami teman-teman. Nah, nampaknya di sini sudah dipersiapkan dari alat berat jenis crane ya teman-teman. Dan saat ini sudah mulai berdatangan dari potongan-potongan dari alat berat jenis crane ini. Nah, saat ini masih berada di atas dari truk-truk trailer. Nah, itu adalah potongan-potongan dari alat berat jenis crane, nantinya untuk dipergunakan untuk mengangkat dari girder-girder ini yang saat ini masih dilakukan dari proses penyambungan. Nah, saat ini sudah akan dilakukan dari proses penyambungan dari material-material girder ini, nantinya akan dipasang di terowongan yang sudah selesai dibangun itu. Abutmennya sudah selesai, yang nantinya akan disambungkan dengan girder ini ya teman-teman. Nah, terlihat itu masih ada celahnya, jadi saat ini sedang dikerjakan dari penyambungan material ataupun potongan-potongan dari erection girder ini. Nah, terlihat di depan kita itu di desa Kadirejo ini nampaknya walaupun saat ini hari libur nasional ataupun hari tanggal merah, saat ini terus dikerjakan dari proses pengurukan ya teman-teman. Nah, terlihat itu adalah truk-truk dam pengangkut material tanah uruk, truk dam Fuso maupun truk dam tronton ini terus memasuki dari areal pengurukan pada badan jalan tol Jogja Solo. Nah, itu terus dibawa ke arah barat, itu nampaknya itu akan dibawa ke arah desa Jungkare ya teman-teman, masih di Kecamatan Karanganom. Nah, kita akan menyusuri, kita akan melihat ke sana ya teman-teman. Nah, terus ikuti kami untuk melihat progres dari pembangunan jalan tol Jogja Solo di hari libur nasional alias tanggal merah. Ini masih tetap lembur, masih tetap dikerjakan, pantang menyerah sebelum jalan tol jadi bisa dilalui pokoknya. Kita berjalan ke arah selatan, ke arah desa Kadirejo. Nah, nampak di depan kita ini truk-truk tronton pengangkut material tanah uruk ini terus berjalan ke arah barat. Artinya saat ini sedang menuju ke arah desa Jungkare. Kita saat ini berada di STA 17.7. Nah, artinya 17 km dari exit tol Colomadu, yaitu titik awal dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini.
Dan akhirnya kita sudah sampai di sekitar Desa Jungkari ya teman-teman. Nah, atau apakah ini masih berbatasan dengan Desa Kadirejo? Nah, sepertinya ini adalah masih di Desa Kadirejo, sedangkan Desa Jungkari itu setelah dari terowongan jalan penghubung antar desa yang ada di sebelah selatan itu ya teman-teman, yaitu di sebelah barat dari jalan existing yang saat ini juga terpotong dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, terlihat di sini dapat kita lihat bahwa puluhan truk tronton warna putih ini sedang melakukan dari aktivitas bongkar muatan pada badan jalan tol Jogja Solo. Nah, saat ini posisi kita sekitar jam 8 pagi ya teman-teman. Nah, ini sudah dilakukan dari aktivitas pengurukan di sekitar Desa Kadirejo yang berbatasan dengan Desa Jungkari di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Meskipun tanggal merah, tetap dilakukan dari aktivitas pengerjaan pada badan jalan tol Jogja Solo ini. Pantang libur sebelum jalan tol bisa dilalui pokoknya. Dan seperti inilah tadi gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo dari Kecamatan Karanganom yang kita mulai dari Desa Ngabean ya teman-teman, yang kita susuri dari pinggir terus sampai dengan Desa Jungkari ini. Semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe, serta teman-teman yang baru menemukan, baru bergabung dengan kami, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti, sangat membantu dari perkembangan channel kami ke depannya ya teman-teman. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini untuk terus diberikan kesehatan, keselamatan, serta semangat dalam pekerjaannya masing-masing. Serta untuk teman-teman semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan untuk terus diberikan semangat, kesehatan, keselamatan, serta kelimpahan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.